Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Linda Ningsih. Dalam video ini kita akan sama-sama belajar mengenai sejarah dan perkembangan teori atom. Atom berasal dari bahasa Yunani atomos, yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. Suatu benda dapat dibagi menjadi bagian-bagian terkecil. Jika pembagian ini diteruskan, maka menurut logika pembagian ini akan sampai pada batas yang terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Demikian pendapat Demokritus. Konsep atom yang dikemukakan Demokritus murni sebagai hasil pemikiran semata tanpa adanya percobaan. Namun, gagasan ini menjadi pintu penemuan baru menuju jenjang yang lebih tinggi. Gagasan dari atom Demokritus menjadi tantangan fisikawan-fisikawan untuk mengalihkan perhatiannya kepada mikrokosmos yang saat itu belum terjamah. Tokoh dari perkembangan teori atom yang pertama adalah John Dalton. Pada tahun 1803, John Dalton mengemukakan pendapatnya tentang atom. Teori atom yang dikemukakan Dalton didasarkan pada dua hukum, yaitu hukum kekekalan massa dan hukum kekekalan tetap. Hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier, massa total zat-zat sebelum reaksi selalu sama dengan massa total zat-zat hasil reaksi. Yang kedua yaitu hukum susunan tetap atau hukum Proust. Perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa selalu tetap. Demikian adalah kesimpulan teori atom John Dalton. Adapun kelebihan teori atom Dalton, yaitu mampu membangkitkan minat terhadap penelitian tentang model atom berikutnya. Kelemahan teori atom John Dalton tidak bisa menjelaskan hubungan antara larutan senyawa dan daya hantar listrik. Perkembangan teori atom yang kedua dikemukakan oleh J.J. Thomson. Penemuan tabung katode oleh William Crookes membantu J.J. Thomson dapat menemukan teori atom baru melalui tabung katode. J.J. Thomson memastikan bahwa sinar katode merupakan partikel karena dapat memutar baling-baling yang diletakkan antara katode dan anode. Hasil percobaan ini membuktikan bahwa sinar katode merupakan partikel penyusun atom yang bermuatan negatif. Secara ringkas, Thomson menyimpulkan atom adalah bola padat yang bermuatan positif, di dalamnya tersebar elektron yang bermuatan negatif. Model atom Thomson digambarkan seperti kismis yang berada pada roti. Jadi, Thomson menyatakan bahwa atom merupakan bola pejal yang bermuatan positif dan di dalamnya tersebar muatan negatif elektron. Adapun kelebihannya, yaitu menjadi awal penemuan bahwa atom bukan partikel terkecil, sehingga memberi jalan untuk teori-teori selanjutnya. Kelemahan Thomson tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif dalam bola atom tersebut. Yang ketiga adalah teori atom Rutherford. Muncul berdasarkan eksperimen sinar alfa, hamburan uranium. Rutherford bersama dua orang muridnya melakukan percobaan yang dikenal dengan hamburan sinar alfa. Partikel alfa adalah partikel yang bermuatan positif dan bergerak lurus dan berdaya tembus besar sehingga dapat menembus lembaran kertas. Awalnya percobaan ini bertujuan untuk menguji pendapat Thomson mengenai atom berupa bola pejal yang bermuatan negatif. Hasil dari percobaan Rutherford adalah hampir semua partikel alfa diteruskan.
Jika lempeng emas tersebut dianggap sebagai suatu lapisan atom-atom emas, maka di dalam atom emas tersebut partikel yang sangat kecil yang bermuatan positif. Kemudian Rutherford mengusulkan model atom yang menyatakan bahwa atom terdiri dari inti atom yang sangat kecil dan dikelilingi oleh elektron bermuatan negatif. Inilah kesimpulan dari teori atom Rutherford. Adapun kelemahannya tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke dalam inti atom. Kelebihannya mampu mengemukakan ide mengenai inti atom untuk pertama kalinya. Niels Bohr mengembangkan teori atom Rutherford menggunakan percobaan spektrum hidrogen. Percobaan ini berhasil memberikan gambaran elektron dalam menempati elektron di sekitar atom. Penjelasan Bohr tentang atom hidrogen melibatkan gabungan antara teori klasik dari Rutherford dan kuantum dari Planck. Penjelasan Bohr tentang atom hidrogen melibatkan gabungan antara teori klasik dari Rutherford dan teori kuantum Planck. Berikut ini 4 postulat hasil percobaan Niels Bohr. Atom terdiri dari inti atom yang bermuatan positif dan elektron-elektron yang mengelilingi inti atom pada lintasan-lintasan tertentu. Lintasan-lintasan tersebut disebut kulit elektron atau tingkat energi. Tingkat energi paling rendah terdapat pada kulit atom yang terletak paling dalam. Sedangkan tingkat energi paling besar terletak pada kulit elektron paling luar semakin jauh inti atom. Semakin besar nomor kulitnya, maka tingkat energinya akan semakin tinggi. Kelebihan dari teori ini adalah dapat menjelaskan kekurangan dari teori atom Rutherford. Dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke inti atom. Sedangkan kelemahan dari teori ini adalah model atom ini tidak bisa menjelaskan spektrum warna dari atom berelektron banyak. Teori mekanika kuantum juga dikenal sebagai teori ketidakpastian. Tokoh pertama dari teori modern adalah Werner Heisenberg yang berasal dari Jerman. Kemudian dilengkapi oleh Werner Schrödinger. Elektron yang mengelilingi inti atom memiliki tingkat energi tertentu, tetapi keberadaannya tidak dapat dipisahkan. Adapun fungsi gelombang Schrödinger, posisi elektron dapat ditemukan dalam posisi tertentu melalui fungsi gelombang Schrödinger. Elektron menempati orbital yang dinyatakan dalam bilangan kuantum. Oke, bagaimana teman-teman? Sekarang sudah tahu kan sejarah dan perkembangan teori atom. Semoga ilmu yang didapat dalam video ini dapat bermanfaat. Terima kasih karena telah menyimak. Jangan lupa like dan share video ini ya. Sampai jumpa teman-teman.